1,000 people in an iron box. 18 years I've hated the train. 18 years I've waited for this moment. This is the world. The train saved humanity. The engine lasts forever. The population must always be kept in balance. I said sit down! Disutradarai oleh Denis Villeneuve, film ini dibintangi oleh Ryan Gosling sebagai Kei, seorang Blade Runner yang bekerja untuk LAPD dan menemukan rahasia yang bisa mengguncang sisa-sisa masyarakat yang tersisa. Dalam penyelidikannya, K bertemu dengan Rick Deckard diperankan kembali oleh Harrison Ford yang telah menghilang selama 3 dekade. Visual film yang memukau dengan sinematografi dari Roger Deakins menghidupkan dunia distopian yang gelap dan penuh atmosfer yang mengingatkan pada film aslinya. Meskipun film ini mendapatkan pujian kritis dengan rating 8.0 di IMDb dan skor 87% di Rotten Tomatoes, Blade Runner 2049 mengalami kesulitan di box office. Dengan anggaran produksi yang diperkirakan sekitar $150 hingga $185 juta, film ini hanya menghasilkan sekitar $259 juta secara global, yang membuatnya gagal mencapai target keuntungan yang diharapkan oleh para produser. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk panjang durasi film yang hampir 3 jam dan tema yang berat serta kontemplatif yang mungkin tidak menarik bagi penonton mainstream. Kendati demikian, Blade Runner 2049 dianggap sebagai prestasi artistik yang signifikan. Karya ini berhasil menangkap esensi dari film aslinya sembari memperluas dunia dan mitologi yang ada. Terlepas dari kinerjanya di box office, film ini telah membangun basis penggemar yang setia dan terus dipelajari serta dibicarakan dalam diskusi tentang film-film fiksi ilmiah terbaik sepanjang masa. They know you're here. Scott Pilgrim vs. The World adalah film komedi aksi yang dirilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Edgar Wright dan diadaptasi dari seri novel grafis karya Brian Lee O'Malley. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Scott Pilgrim yang jatuh cinta pada Ramona Flowers, seorang gadis misterius dengan rambut berwarna-warni. Namun untuk bisa berkencan dengan Ramona, Scott harus mengalahkan 7 mantan pacarnya yang jahat dalam serangkaian pertarungan yang unik dan penuh gaya. Film ini menampilkan kombinasi aksi, humor, dan visual yang terinspirasi dari video game dan komik. Meskipun Scott Pilgrim vs. The World menerima pujian kritis untuk visualnya yang kreatif, gaya penceritaannya yang inovatif, dan penampilan para pemainnya, film ini tidak sukses secara komersial di box office. Dengan anggaran sekitar $85 juta, film ini hanya meraih pendapatan kotor sekitar $47 juta secara global. Penyebab kegagalan komersial ini dianggap karena film tersebut memiliki daya tarik khusus yang mungkin terlalu niche, lebih sesuai untuk penonton yang akrab dengan budaya pop dan referensi video game yang diusungnya. Meskipun tidak laku di pasaran, Scott Pilgrim vs. The World telah mendapatkan status kultus dari waktu ke waktu. Film ini memiliki basis penggemar yang setia dan sering kali dianggap sebagai salah satu film terbaik dalam genre komedi aksi. Pada situs ulasan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating sebesar 82% berdasarkan lebih dari 250 ulasan kritikus, menunjukkan apresiasi yang kuat dari segi kualitas artistik dan hiburan. What are you doing? Getting a life. You want to fight me for her? Why on earth would you want to do that? Because I'm in love with her. The test is simple. Film Dune dalam kurung 2021 disutradarai oleh Denis Villeneuve merupakan adaptasi dari novel epik karya Frank Herbert. Berlatar di masa depan yang jauh, film ini mengikuti kisah Paul Atreides, seorang pemuda dari keluarga bangsawan yang diutus untuk mengelola planet Arrakis, sumber utama dari bahan yang sangat berharga yang disebut spice. Ketika konflik politik dan intrik memanas, Paul harus menghadapi tantangan besar dan menemukan takdirnya di tengah kekacauan yang melanda planet tersebut. Dune mendapat ulasan positif dari kritikus film karena penggambaran visualnya yang megah, desain produksi yang menakjubkan, dan scoring yang mengesankan.
Banyak yang memuji kedalaman narasi dan keakuratan adaptasi terhadap karya aslinya, menjadikannya sebagai salah satu adaptasi buku terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, film ini menghadapi tantangan di box office karena kurangnya daya tarik komersial yang kuat. Di pasar film, Dune dalam kurung 2021 tidak mencapai kesuksesan besar yang diharapkan, terlepas dari pujian kritikus. Beberapa faktor mungkin termasuk rilis yang bersaing dengan film blockbuster lainnya dan tantangan dalam menarik penonton umum yang mungkin tidak familiar dengan karya aslinya atau genre sci-fi yang kompleks. Hal ini menyebabkan film ini mengalami kinerja finansial yang kurang mengesankan dibandingkan dengan harapan awal dari penggemar dan studio. One day, the legend will be born. All of civilization depends on it. The future, I can see it. I'm not in the yellow pages. The Nice Guys adalah film komedi detektif yang dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Shane Black. Berlatar belakang Los Angeles pada tahun 1977, film ini mengikuti dua detektif swasta yang tidak serasi, Holland March dan Jackson Haley. Mereka dipertemukan ketika mereka menyelidiki kasus hilangnya seorang gadis remaja dan kematian seorang bintang film porno yang ternyata mengungkap konspirasi besar yang melibatkan industri otomotif dan mafia. Meskipun mendapatkan pujian kritis karena humor cerdas, dialog yang tajam, dan chemistry antara Gosling dan Trowe, The Nice Guys gagal meraih kesuksesan box office yang signifikan. Film ini hanya meraup sekitar $62 juta dari anggaran produksi $50 juta, menjadikannya kurang laku di pasaran jika dibandingkan dengan harapan awal. Penonton merasa film ini mungkin tidak mencapai audiens yang cukup besar karena tema dan gaya uniknya. Namun, The Nice Guys telah menemukan tempat khusus di hati para penggemar film komedi dan detektif, serta mendapatkan pujian sebagai salah satu film terbaik di genre tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Dengan penilaian positif dari para kritikus dan penonton yang menyukai dinamika yang unik, film ini dianggap sebagai salah satu contoh yang menarik dalam genre komedi detektif modern, meskipun tidak berhasil di box office. Mark! Gun! You're the world's worst detective. The world's worst. Close your eyes. There were 5 of them. The Fall adalah film fantasi yang disutradarai oleh Tarsem Singh, mengisahkan seorang stuntman yang terbaring di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan parah. Film ini berpusat pada hubungan antara dirinya dan seorang gadis kecil bernama Alexandria. Untuk membujuk Alexandria agar tidak memberitahu dokter tentang kebohongan yang ia ceritakan, sang stuntman menciptakan sebuah cerita epik tentang pahlawan dan penjahat yang melibatkan elemen fantasi dan aksi. Dengan visual yang memukau dan narasi yang kompleks, film ini menawarkan pengalaman sinematik yang unik dan berwarna-warni. Meskipun The Fall mendapatkan pujian untuk estetika, visual, dan kreativitasnya, film ini mengalami kesulitan di box office. Berbagai faktor termasuk promosi yang terbatas dan persaingan dengan film-film lain pada saat yang sama membuatnya tidak berhasil menarik perhatian penonton secara luas. Dengan anggaran yang tinggi dan distribusi yang terbatas, film ini tidak mampu meraih kesuksesan finansial yang diharapkan. Film ini juga mendapat beberapa pujian kritis atas keindahan sinematografinya dan penampilan para aktor, tetapi tidak cukup untuk mengatasi tantangan komersial yang dihadapinya. Meskipun demikian, The Fall tetap menjadi karya yang dihargai oleh para penggemar film dan kritikus yang menghargai keberanian artistik dan inovasi visual yang ditawarkannya. Why are you making everybody die? The Lighthouse adalah film horor psikologis yang disutradarai oleh Robert Eggers dan dirilis pada tahun 2019. Berlatar di akhir abad ke-19. Film ini mengikuti dua penjaga mercusuar, Abraham Winslow dan Thomas Wade, yang terjebak dalam isolasi dan ketegangan saat mereka mulai mengalami gangguan mental dan supernatural. Dengan nuansa yang sangat atmosferik dan visual hitam putih yang mencolok, film ini mengeksplorasi tema kesepian, kegilaan, dan mitologi laut.
Film ini mendapatkan pujian kritis karena penampilan intens Willem Dafoe dan Robert Pattinson, serta gaya sinematografi dan penyutradaraan yang unik. Skor IMDb untuk The Lighthouse mencapai 7.5/10, menandakan penerimaan yang positif di kalangan penonton dan kritikus. Kelebihan teknis film ini, terutama dalam hal pencahayaan dan suasana, diakui secara luas sebagai salah satu aspek yang paling menonjol. Namun meski memperoleh ulasan positif dari kritikus, The Lighthouse tidak berhasil menarik penonton secara luas dan performa box office-nya relatif kurang. Film ini lebih banyak dikenal di kalangan penggemar film indie dan festival film daripada audiens mainstream, menjadikannya sebuah karya yang diterima dengan baik secara kritis tetapi kurang laku di pasar. Saved humanity. Snowpiercer adalah film sci-fi distopian yang disutradarai oleh Bong Joon-ho yang mengadaptasi komik Prancis Le Transpercenage. Film ini berlatar di masa depan pasca apokaliptik di mana seluruh dunia telah membeku setelah kegagalan pemanasan global. Sisa umat manusia bertahan di dalam kereta api raksasa yang terus bergerak di sepanjang trek yang melingkari bumi dengan struktur sosial yang sangat ketat membedakan antara kelas atas dan bawah. Protagonis Curtis Everett diperankan oleh Chris Evans memimpin pemberontakan dari bagian belakang kereta untuk menggulingkan kelas elit yang mengendalikan kereta dan menentukan nasib umat manusia. Meskipun mendapat pujian dari kritikus untuk skenario yang kuat, efek visual yang mencolok, dan kritik sosial yang tajam, Snowpiercer tidak begitu sukses di box office global. Film ini mengalami kesulitan dalam pemasaran dan distribusi yang mempengaruhi performa komersialnya. Di Amerika Serikat, film ini mengalami kendala karena distribusi terbatas dan minimnya promosi yang menyebabkan pendapatan box office yang relatif rendah dibandingkan dengan biaya produksinya. Namun film ini menerima rating yang cukup positif dari penonton dan kritikus yang memuji penampilan para aktornya serta keberanian dalam mengeksplorasi tema-tema berat dan kontroversial. Dalam perspektif jangka panjang, Snowpiercer telah menemukan pengikut kultus dan dianggap sebagai karya yang inovatif dan berani dalam genre sci-fi. Menunjukkan bahwa meskipun film ini tidak laku secara komersial pada awalnya, ia memiliki dampak yang bertahan lama. This is your destiny. Annihilation adalah film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Alex Garland berdasarkan novel karya Jeff Vandermeer. Film ini mengikuti kisah Lena, seorang biologist yang bergabung dengan tim ilmuwan untuk menyelidiki zona misterius yang disebut The Shimmer, di mana hukum alam tampaknya terdistorsi. Selama misi mereka, tim menghadapi berbagai fenomena aneh dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka, serta menghadapi konsekuensi mendalam dari perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar mereka. Dengan rating yang bervariasi di antara kritikus dan penonton, Annihilation mendapat pujian untuk visual yang memukau dan pendekatan filosofisnya terhadap tema seperti identitas dan kehampaan. Namun, film ini tidak berhasil di box office seperti yang diharapkan. Kinerja komersialnya kurang memuaskan, sebagian karena distribusi terbatas dan kurangnya promosi yang kuat. Keberhasilan film ini lebih banyak dirasakan dalam diskusi kritis dan penilaian dari audiens yang lebih kecil. Meskipun Annihilation tidak mencapai kesuksesan finansial yang besar, film ini telah mendapatkan pengikut setia di kalangan penggemar fiksi ilmiah dan kritik. Eksplorasi mendalam terhadap tema-tema eksistensial dan penyajian visual yang unik menjadikannya karya yang berharga untuk ditonton. Terutama bagi mereka yang menghargai narasi yang menantang dan pengalaman sinematik yang tidak konvensional. It's beautiful. Check this out. It's like they're stuck in a continuous mutation. Anything interesting in there? No. Sharks have teeth like that. It's not possible. You can't crossbreed different species. What is it? The soldiers on the last expedition. They went crazy, or something in here killed them. Something's come through the fence. Through the fence? We have to go back. I can't go back. We can camp here tonight.